Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari Sabtu ini kita akan bahas beberapa emiten ya. Yang pertama saya ingin bahas itu adalah saham Bank Net Indonesia Syariah dengan kode emiten saham bank ya. Nah, jadi untuk saham bank ini saya sempat analisa ya sebelumnya ya, tapi waktu saya analisa tuh saya pikir saham bank ini akan mengalami penurunan ya atau koreksi terlebih dahulu, tetapi ternyata dia terus mengalami kenaikannya dengan levelnya hingga menyentuh di level 3.800-an ya. Terus dia sempat koreksi naik turun. Nah, tetapi untuk untuk perdagangan hari Jumat ini ya, ini menurut saya baru pertama kali setelah sekian cukup lama ya, yaitu di mana saham bank ini menyentuh langsung level ARB ya. Jadi kalau kita lihat di perdagangan sebelum-sebelumnya ya, saat dia di level 3000 tuh, walaupun dia udah naik tinggi tuh dia koreksi tapi nggak nyampe ARB ya, kalau sepengetahuan saya ya. Jadi dia hanya koreksi, terus dia bahkan sempat naik lagi, ngetes sampai level 3.800 lagi ya. Terus dia koreksi, tetapi pada hari Jumat itu Bank Net Indonesia Syariah ini pada pembukaan langsung menyentuh level ARB dan yang ngantri di bagian jualnya tuh juga sangat banyak ya, yang ngantri ya. Nah ini seperti yang kalian tahu ya, mungkin berita-berita yang sudah muncul itu diatribusikan dengan berita buruknya ya, yaitu dari ini ya. Nah jadi untuk saham bank ini kan prospeknya tuh ada yang bilang bahwa dia akan diakuisisi sama bank sama Shopee ya, sama itu. Nah, yaitu dari manajemen CLTD ini. Nah, tapi pada berita hari ini, hari tanggal berapa ya ini, kalau nggak salah tanggal 29-nya ya, tanggal 29-nya itu ada berita bahwa sebenarnya ini bagian pihak Shopee maupun itu bank dari asal Singapura juga, itu tidak sedang mengadakan atau melakukan diskusi apapun terkait kerjasama strategis dengan Bank Aladin ya. Nah ini maksudnya Bank Indonesia Syariah itu baru aja ganti nama menjadi Bank Aladin Syariah ya. Jadi maksudnya di berita ini tuh pihak Shopee belum secara terbuka dan juga belum secara official gitu ya bilang bahwa Shopee ini akan bekerja sama dengan Bank Aladin ya, belum melakukan diskusi apapun gitu ya. Terus tanggal hari Jumatnya ini juga bilangnya ini amblesnya saham bank ini terjadi karena Shopee yang berbasis di Singapura ini pihaknya belum melakukan diskusi terkait kerjasama strategis dengan Bank Aladin ini ya. Nah jadi mungkin karena ini ya, jadi berita buruknya sehingga saham bank ini langsung menyentuh level ARB ya. Nah ini itu jelas berita yang cukup buruk ya, soalnya kan ini kan kemungkinan besar naiknya karena hype, karena dia akan diakuisisi sama Shopee ya. Mirip seperti kayak Bank Jago misalkan, Bank Artro itu walaupun secara fundamental kurang baik, tapi dia terus mengalami kenaikan karena ada isu Gojek akan mengakuisisi Bank Jago ya. Nah jadi untuk saham-saham digital dan juga ini naiknya nih, terutama nih saham Bank Net Indonesia Syariah ini naik karena ada isu soal Shopee ini ya. Dan ternyata pas berita ini kita dikabarkan bahwa ternyata bahkan mereka belum melakukan diskusi apapun ya. Itu jelas cukup mengkhawatirkan ya, terutama untuk kalian yang pegang ini sebagai investor atau bahkan sebagai trader ya. Nah jadi kalau kita lihat secara teknikal ya, ini saya nggak pakai time frame per days atau 4 jam, soalnya kalian tahu sendiri ini baru IPO, jadi chartnya pun sangat kecil sekali ya. Kita ambil contoh aja. Ini kalian sendiri ya, ini bahkan secara indikatornya masih sangat kecil, jadi ya kita pakai aja langsung time frame per jam ya. Nah jadi untuk para time frame per jamnya ini sebenarnya waktu dia menyentuh di level sini udah di level overbought juga ya, terus sampai level overbought, terus akhirnya dia koreksi. Tapi koreksinya ini langsung menyentuh level ARB ya. Jadi kita lihat bahwa money flow index-nya nggak terjaga sama sekali, langsung terjun ke bawah ya. Jadi yang kita takutin adalah dengan berita buruk ini kan sahamnya bisa turun berkali-kali ya, yaitu menyentuh level ARB berkali-kali ya. Nah jadi kalau saran saya, kalau misalkan ya kalian yang sudah profit di saham bank dan kalian mau keluar dan terus harganya terus ARB ya, saran saya kalian tetap antri aja di level ARB-nya ya. Kalau misalkan ternyata nih kita ambil senario ternyata dia benar-benar ARB, kalian tetap antri aja di level ARB. Soalnya
di saham-saham seperti ini bisa aja tiba-tiba dia naik tinggi terus dia turun lagi ya. Maksudnya loncat sebentar terus dia bisa turun lagi. Nah, kalau kalian nggak ngantri di level ARB, itu kalian nggak kejual barangnya ya. Nah, mungkin saya kasih link di bagian kanan atasnya. Saya ambil contoh di saham PGTG ya. Maksudnya di video itu ada contoh di mana saham-saham yang biasanya dinaikkan tinggi tuh dia sempat kalau misalnya dia nyentuh level ARB, dia sempat dinaikkan sangat singkat sebelum dia menyentuh level ARB lagi ya. Nah, ini saya bilang kayak gini ya, maksudnya ini kasih strategi exitnya bahwa ini kesannya berarti mau ARB terus ya. Bukan begitu ya, maksud saya sendiri bukan bandar, jadi saya nggak tahu ya, maksudnya bisa aja ternyata Senin dia nggak ARB, itu bisa aja ya. Maksudnya bisa aja. Tapi kalau kalian yang khawatir dan terutama kalian yang sudah profit ya, misalkan kalian udah beli di level yang cukup rendah terus kalian masih simpen dan kalian rasa ya udahlah karena ada berita buruk ini juga kalian mau exit aja. Nah, kalian sebenarnya bisa melakukan exit dengan tetap antri di level ARB jika pada perdagangan besok-besoknya dia langsung menyentuh level ARB ya. Maksud saya kalau kalian nggak ngantri di level ARB ya kalian nggak mencoba kesempatan untuk kalian menjual barangnya ya. Oke, jadi untuk saham bank mungkin lebih ke update berita dan juga exit strategi kalian kalau yang bisa kalian gunakan ya, terutama di saham-saham yang bukan kemungkinan besar lah ya, maksudnya kalau misalkan dia ARB berkali-kali ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas IMJS ini sesuai request yang kemarin ya. Sebentar. Oke, jadi untuk IMJS ini ya. Nah, jadi untuk IMJS ini kita lihat per day-nya nih sebenarnya masih cukup oke ya. Ini kita lihat dia sempat pas dia koreksi ini dia sempat berkonsolidasi. Ini kalau kita lihat bahkan membentuk pola seperti triple bottom ya, terus akhirnya dia breakout ke atas. Nah, tetapi yang cukup mengkhawatirkan itu adalah di candle kemarinnya ya, yaitu di sini ya. Ini kita lihat bahwa ini candle merah dengan shadow-nya sangat tinggi ya. Ini shadow-nya emang sempat tembus level resist langsung ya. Soalnya biasanya kalau yang baru break resisten tuh biasanya ada potensi dia masih mengalami kenaikannya. Dan mungkin banyak yang mulai entry pas dia mulai breakout, tetapi langsung dibanting ya. Maksudnya dibanting cukup besar nih, kita lihat dengan perdagangan 2 hari yang lalu itu dia minus 4,71% ya perdagangannya, dan ini shadow-nya sangat panjang ya. Nah, dan selain itu nih yang kalian perlu lihat adalah ini ya, dengan volumenya ya. Ini volumenya sangat luar biasa ya. Candle merah dengan body candle yang sangat besar. Candle body yang besar dengan volume yang sangat besar ya. Ini yang cukup kalian harus berwaspada ya kalau misalkan kalian lihat suatu candle pattern seperti ini dengan shadow atas yang sangat tinggi diiringi dengan volume yang besar. Nah, untuk saat ini sebenarnya harganya masih di sekitar level supportnya ya, dan bahkan masih di atas EMA 20, masih di atas EMA 10. Jadi overall sebenarnya trennya masih cukup baik ya. Nah, tetapi yang kalian perlu waspada ini adalah secara money flow index. Sebenarnya ini per day-nya pun sudah di level cukup overbought ya. Kita lihat aja, ini di level 90 ya, bahkan 91 ya, jadi ini sudah cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya kalau kalian yang sudah profit mungkin boleh take profit terlebih dahulu ya, soalnya kalau misalnya dengan lihat candle seperti ini takutnya dia ada penurunan terlebih dahulu ya. Mungkin ya kalau misalnya dia benar penurunan, at least dia mungkin akan turun terlebih dahulu ke garis EMA 20 untuk ngetes uptrend channel dari pergerakan IMJS terlebih dahulu ya. Kita zoomin aja langsung ke 4 jamnya, sama ya, 4 jamnya juga sangat overbought di level yang cukup tinggi ya, di level 85. Jadi menurut saya kalau kalian yang udah untung mungkin kalian take profit terlebih dahulu, exit entry dulu. Sebenarnya masih ada potensi untuk naik ya, soalnya kita lihat ya dengan per jamnya sebenarnya saat dia mengalami penurunan naik terus turun lagi nih secara money flow index per jamnya ini sebenarnya masih tertahan ya. Jadi maksudnya masih ada yang menahan dan masih ada yang beli ya. Tapi ini masih inkonklusif ya, maksud saya bisa aja ternyata kalau besok ternyata dia melemah, ini money flow Indonesia baru dia mulai terjunnya, itu kan udah agak telat ya. Nah, jadi menurut saya dengan money flow Indonesia sudah cukup tinggi, kalau kalian exit menurut saya nggak terlalu masalah. Mungkin kalau kalian masih mengantisipasi IMJS masih bisa mengalami kenaikan, mungkin kalian bisa entry kembali di EMA 20 ya, gitu ya.
Jadi kalau secara kesimpulan menurut saya emang masih uptrend, masih terjaga di atas channel uptrend. Tetapi ada candle seperti ini ya mungkin kalian bisa kurangin lah, apa ya seperti saya bilang ya, take profit sebagian yang dari kalian punya, kurangi posisi kalian terlebih dahulu. Mungkin kalau kalian mau entry kembali, pasang saat mendekati MA20 dan ternyata ada pantulan di garis MA20-nya ya. Oke, jadi itu untuk IMJS, dan selanjutnya ini sesuai request juga, ada yang minta untuk kita bahas saham film ya. Nah, oke, jadi untuk saham film ini kita lihat secara per day-nya pun overall masih cukup uptrend ya, garisnya masih di atas MA50. Tapi ini kita lihat sebenarnya dia sudah sempat break MA20-nya dan saat ini masih rebound ya. Jadi dia mencoba mendekati kembali di garis MA20-nya ya. Overall kalau kita lihat seperti ini sih overall masih cukup uptrend ya, masih cukup baik. Ini kita lihat aja. Jadi nah ini yang mirip seperti IMJS ya. Jadi maksud saya dia soalnya udah naik cukup tinggi, saat ini emang koreksi soalnya secara money flow index pun emang lagi turun ya. Ini pun menurut saya juga masih cukup levelnya cukup tinggi ya, di level 76 ya, masih cukup tinggi. Jadi ya baiknya sih kalau ya gimana ya, maksud saya ini sudah cukup tinggi, kalau kalian entry di saham yang di levelnya agak tinggi nih, resiko turunnya lebih tinggi daripada naiknya ya, gitu ya. Nah, terus kita zoom in aja langsung ke per 4 jamnya. Untuk saham ini kita lihat bahwa ini ya, lihat titik ketinggiannya nih saat dia turun, dia emang baru naik sedikit, dia sudah turun kembali ya. Jadi memang ada tahanan. Tetapi kita lihat di sini saat dia turun di sini dia sudah naik, dan sebenarnya ini ketinggian dari money flow index-nya sudah mulai mendekati di garis ketinggian dia sebelumnya ya. Jadi emang ada tahanan ya dari pergerakan film ini. Kita lihat bahwa secara money flow index dia terus di level yang cukup tinggi di atas 50, baru naik dikit dia baru turun dikit dia sudah naik kembali. Jadi kita, menurut saya untuk saham film mungkin diobservasi terlebih dahulu ya, kita pantau dulu. Jangan entry dulu ya, maksud saya kita lihat apakah money flow index-nya bisa tertahan di level yang tinggi. Kalau misalkan dia ternyata pada hari Seninnya misalkan dia saat dia koreksi mungkin dia turunnya nggak seturun dia sebelumnya dan dia mulai nanjak lebih tinggi, itu baru mengkonfirmasi kemungkinan besar film ini akan mengalami kenaikan lagi ya. Kita langsung zoom in lagi aja ke time frame yang per jamnya. Nah, ini per jamnya nih saya bilang ya, kita lihat bahwa kalau sebelumnya kan ini koreksinya hingga ke level oversold ya. Lihat money flow index di paling bawahnya di level yang sangat rendah. Sebentar ya. Di level 0 ya bahkan ya. Ini level 0 terus dia naik, dan saat ini tuh dia baru turun di sekitar 36, dia sudah naik kembali ya. Jadi kayak ada tanda-tanda awal gitu, kayak dia mau harganya tertahan dan mungkin akan mengalami kenaikan ya. Tapi kita baiknya wait terlebih dahulu ya, kita wait lagi. Soalnya kalau kita mengacu ke money flow index per 4 jam ini sebenarnya masih cukup tinggi ya. Jadi kita lihat dulu aja apakah dia bisa bertahan, terutama kalau kita pakai time frame per day-nya. Kita lihat apakah saham film ini bisa tembus MA20-nya ya, garis MA20-nya. Kalau misalkan dia bisa tembus MA20-nya dan bertahan, itu baru membuka dan mengkonfirmasi bahwa daya belinya masih kuat, sehingga kemungkinan besar saham film ini bisa mengalami kenaikan lagi ya. Oke, terus kita lihat aja dengan pergerakan brokernya ya. Jadi untuk pergerakan brokernya ini sebenarnya kita lihat ya, di bagian penjual ini ada CS yang melakukan penjualan sangat besar. Ini bahkan kayak nggak beli sama sekali ya. Nah, CS ini setahu saya ini adalah salah satu broker bandar ya, yang dan dia melakukan penjualan cukup besar. Nah, tapi di bagian sisi pembeli ini sebenarnya ada BQ ya. BQ ini setahu saya broker bandar, tapi dia belinya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat secara ringkas ini, kita lihat bahwa sebenarnya pergerakan brokernya masih cukup relatif aman ya, walaupun sebenarnya secara penjual lebih dominan ya. Ini ada CS yang jual dan juga CC yang melakukan penjualan, dan juga ada AK yang melakukan penjualan ya. Terus kita lihat aja dengan time frame per minggunya. Nah, ini untuk per minggunya juga kita lihat secara ringkas aja, kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya pergerakan brokernya masih cukup relatif imbang ya. Maksudnya tidak ada yang dalam 5 seminggu ini belum ada yang melakukan penjualan atau distribusi secara dominan ya. Jadi kalau menurut saya dari pergerakan brokernya sih masih relatif cukup aman ya. Jadi kalau dari technical dan brokernya kayak ada potensi untuk naik ya, mungkin masih bisa naik. Tapi kalau menurut saya seperti saya bilang ya, tunggu konfirmasi, kita lihat
perdagangan Seninnya, apakah money flow index-nya masih bisa bertahan dengan titik kerendahnya lebih atas daripada sebelumnya, dan kita lihat apakah pergerakan harganya bisa menembus garis EMA20-nya ya. Bisa aja kalau misalkan ternyata dia gagal naik ya, misalkan dia baru nyentuh EMA20 terus dia turun kembali ya. Nah, itu baru memberikan tanda ternyata firm ini sudah mulai loyo dan kemungkinan besar akan berkonsolidasi terlebih dahulu atau mengalami penurunan ya. Oke, jadi itu untuk saham film, dan yang terakhir ini ada yang request juga, ini adalah saham Friend ya. Oke, nah jadi untuk saham Smart Friend ini sebenarnya awalnya saya pikirnya maksudnya masih ada potensi untuk naik ya. Soalnya kalau kita lihat aja ya dengan time frame per day-nya pun ini money flow index-nya masih cukup tertahan ya, overall masih di atas, bahkan masih di atas 50 ya, masih di atas 50. Masih cukup tertahan dan bahkan secara MACD-nya nih sudah mulai ada tanda kenaikannya. Terus kita lihat aja dari pergerakan harganya ya. Nah, jadi untuk pergerakan harganya ini yang saya bilang ya, maksudnya baiknya kita wait konfirmasi dari pergerakan harganya apakah dia bisa bertahan di atas EMA20 atau enggak ya. Nah, jadi saat dia mulai koreksi ini, saat menyentuh level resist dan emang secara money flow index dia sudah cukup tinggi, dia koreksi dan dia gagal bertahan di EMA20-nya ya. Nah, itu jadi kalau misalkan dia gagal, ya berarti dia ada potensi untuk turun ya. Nah, tapi pada beberapa hari kemudian dia mulai menunjukkan ini seperti doji candle ya. Jadi ada di antara ada keseimbangan di antara penjual dan beli, indecision di antara di market ya, di antara penjual dan beli. 2 hari dia doji candle terus akhirnya dia naik ya. Terus naiknya dia tembus EMA20 tetapi koreksi kembali berkisaran di sekitar EMA20 ya. Jadi kalau menurut saya bisa dibilang Smart Friend ini masih sekitar berkonsolidasi ya di sekitar EMA20-nya. Jadi kayak pas di garis trendline uptrendnya. Apalagi ini kita lihat sendiri ya, harganya sudah mulai mendekati EMA50 ya. EMA50 sih kalau menurut saya itu minimum garis trendline yang harus terjaga ya. Maksud saya kalau dia tembus EMA50-nya itu menurut saya mengkonfirmasi bahwa dia sudah mulai downtrend ya. Overall kita lihat masih di atas EMA50, masih berkisaran di atas EMA20, masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, walaupun masih ada kesempatan juga kalau maksudnya masih ada kemungkinan juga ya, maksudnya dia tembus garis EMA50-nya. Jadi itu yang kalian perlu waspada ya. Kita zoomin lagi aja ke per 4 jamnya, ini kita lihat sendiri ya. Saat dia terjun di sini ya, money flow index-nya di level 27, dia rebound. Terus saat dia turun kembali nih, ini titik rendah money flow index-nya baru 34, terus dia udah mengalami kenaikan lagi ya. Nah, ini sebenarnya dari money flow index per 4 jam ini sudah ada tanda-tanda dia mau nanjak ya. Maksudnya buying power-nya ini udah mulai kuat ya. Kita lihat per jamnya aja. Nah, untuk per jamnya juga sama ya. Ini kita lihat sendiri titik rendahnya bahkan nggak mencapai level titik terendah sebelumnya. Di level sini dia sudah nanjak dan saat ini masih di relatif money flow index yang cukup tinggi ya. Jadi kalau secara teknikal 4 jam per jamnya ini masih ada tanda-tanda kayak ada potensi dia untuk mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya secara kesimpulan Smart Friend ini menurut saya masih ada berkonsolidasi di sekitar EMA20. Mungkin ya kalau menurut saya mungkin akan berkonsolidasi sampai EMA50 dari EMA20 sudah mulai mendekat ya. Berarti dia volatilitasnya sudah mulai merencut. Itu dimana menentukan apakah buyer dan seller siapa yang lebih kuat. Kalau misalkan sellernya kalah, buyernya lebih dominan, Friend baru bisa naik ke atas ya, dengan target kenaikannya kembali yaitu di level resistnya di 93 ya. Dengan time frame per 4 jam dan juga per jamnya sih sebenarnya ancang-ancangnya mau naik ya, tetapi dengan time frame yang lebih rendah bisa aja itu menunjukkan false positive, yaitu noise signal dari pergerakan suatu sahamnya. Jadi baiknya kalau menurut saya kita wait and see, kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas EMA20, dan kalau secara money flow index-nya dia beberapa kali mengkonfirmasi money flow index-nya mulai menanjak ya, itu berarti kita lebih pede untuk masuk di suatu saham yang ada tanda-tanda dia mau mengalami kenaikan ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.